Salam satu hobi teman-teman, sahabat Reza Ornamental Fish di mana aja berada para penghobi Cana Keeper ya, di mana aja berada buat para penghobi barunya tentunya yang lagi nonton ajang silaturahmi, mudah-mudahan senggang saya di sini bermanfaat tentunya buat teman-teman di mana aja berada yang lagi nonton. Nah, tentunya seperti itu. Nah, teman-teman tentunya nih ngebahas tentang ikan cana ya. Di konten saya memang ada beberapa kali sekedar mengisi kekosongan waktu itu, dan sama kekosongan waktu ini malam habis beres-beres mau tutup toko ceritanya. Nah, jadi mudah-mudahan kekosongan waktu saya di sini, kesenggangan saya di sini buat konten yang saya lakukan ala kadarnya, mudah-mudahan bermanfaat tentunya buat teman-teman di mana aja ya berada, terutama buat para penghobi barunya yang terus menggali ilmu tentunya tentang pemogresan ikan cananya. Nah, sesuai yang teman-teman perhatikan, ngebahas tentang pemogresan ikan cana, di mana ikan cana ini memang memerlukan kesabaran, waktu, karakter dari ikan cana sendiri ini butuh proses tentunya ya, yang dinanti-nanti para penghobi, di mana dari bahan kita progres gimana caranya ikan ini bisa bagus secara dia mental, terus warna dan cabung dan bunga ya tentunya teman-teman. Nah, tak terlepas itu semua memang ukuran juga berpengaruh, di mana ukuran seperti ini teman-teman, ini Cana Yellow Sontarum, ukuran mulai pemogresan tuh biasanya up 15 cm, 15 cm. Nah, untuk progres mulai dari pengangkatan warna, pengeluaran warna. Nah, jadi ngebahas tentang progres mental tentunya teman-teman. Nah, sebenarnya kalau progres mental ini sebenarnya tidak begitu penting-penting amat. Hanya mental ini pun perlu kita perhatikan, di mana pemogresan mental ini bertujuan yang pertama agar ikan ini memang benar-benar terbiasa dengan mental yang ganas ya. Terutama perubahan saat pergantian air maupun perubahan tank baru tentunya teman-teman. Nah, jadi agar ikan ini memang tidak kesuwen parkir untuk pemogresan mental. Nah, terus yang selanjutnya pemogresan warna tentunya sesuai dari karakter jenis, yaitu yellow. Ini kebetulan yellow Centarum semua, ini bahan progresan saya dan bahan pajangan tentunya ya, jadi pajang sambil progres. Ini size 23 sampai 25, 20 sampai 25 lah kurang lebih teman-teman. Nah, jadi kita sambil jalan nih, kita lihat nih teman-teman ya. Nah, lumayan tuh. Nah, jadi pemogresan warna di sini tentunya seperti konten saya sebelumnya, saya udah pernah ngebahas pemogresan yang saya lakukan di sini. Karena saya memang di sini tank cukup lumayan banyak, jadi pada dasarnya hindari yang bau-bau warna gelap seperti background dan dasar. Intinya buat yang terang-terang aja teman-teman, mungkin bisa putih, dasar juga mungkin putih atau seperti ini pasir merah. Jadi hindari warna yang gelap. Nah, jadi tujuan mengeluarkan warna kuning, memang pemogresan yang paling pas itu menggunakan pasir merah. Jika kita pemogresan menggunakan pasir putih, itu antara perpaduan dan kuningnya itu kurang yellow nanti ya, seperti itu teman-teman. Nah, tentunya tak terlepas dari media, terus pencahayaan teman-teman ya, seperti di alam bebasnya si ikan-ikan ini juga perlu cahaya matahari seperti kita juga. Jadi efisiensi matahari cahaya yang diperlukan itu biasa per hari 8 sampai 12 jam maksimal yang saya berikan di sini. Nah, karena di sini memang cukup cahaya lampu atas ya teman-teman, ruangan cuman saya buat terang mungkin, dan sesekali saya rolling. Saya beri lampu taning sesekali gitu teman-teman, dalam seminggu sekali itu rolling bergantian penggunaan lampu cahaya terang untuk pembakaran pengangkatan dari warna itu sendiri. Nah, terus yang selanjutnya pemogresan pengangkatan warna ya, bercak-bercak hitam itu hampir sama sebenarnya, hanya tak terlepas juga dari kualitas pakan yang kita berikan ya teman-teman. Nah, pakan apa aja sih yang saya berikan di sini? Nah, jadi perlu teman-teman catat, perlu teman-teman ingat maksudnya. Jadi pemogresan yang saya lakukan di sini, saya tetap pertahankan ukuran size, tetap kalau bisa sih di bawah 30 cm. Cuman ikan ini nantinya bakal pedas-pedas gitu teman-teman. Jadi kalau size kecil itu progres ukuran, dan size besar seperti ini maksimal upayakan 30 cm kalau saya pribadi teman-teman. Nah, jadi nanti ke 30 cm mau teman-teman upping ke ukuran lebih besar, itu marking lah, ibaratnya marking bar segala macam, warna udah jadi semua, tinggal nerusin aja gitu teman-teman ya. Nah, terus pola pakan. Nah, pola pakan di sini berprotein tentunya untuk doping dia warna.
pakan doping warna tersebut. Pakan yang saya gunakan itu tentunya pakan yang berprotein tinggi seperti udang, ikan hidup, dan maggot. Nah, jadi mungkin teman-teman di rumah penggunaan cere itu hindari teman-teman, karena cukup kurang bagus lah intinya seperti itu. Cere atau apa, ikan kecil-kecil gitu ya teman-teman ya, cere-cere itu, ikan-ikan yang di paret-paret itu dihindari teman-teman. Karena memang dari postur dari ikan cere itu sendiri gelap. Itu pembelajaran memang saya di sini pemogresan dari tahun yang lalu ya. Itu beberapa tank saya progres itu berbeda-beda, bahkan saat ini saya lagi proses progres yang red gitu teman-teman. Nah, terus tentunya yang diharap sekali pengeluaran cabung dan bunga di usia dini ya tentunya teman-teman. Pada dasarnya usia dini sih tidak terlalu dini amat, hanya kita mengeluarkan paksa tentunya teman-teman. Jadi apa aja sih di sini yang saya lakukan tentunya. Nah, jadi dari progres yang berjalan tadi tetap saya berjalankan bersama-sama. Jadi sambil progres cabung dan bunga. Nah, cabung dan bunga itu tadi akan timbul tentunya dengan sifat si Cana ini tua-tua keladi itu teman-teman ya. Jadi tua-tua semakin jadi gitu kan, padahal dia bocil gitu teman-teman. Nah, tak terlepas juga dari pola pakan racikan saya pribadi teman-teman. Nah, jadi sekedar mengupas lah tentunya tentang pakan racikan yang saya berikan nih. Contohnya teman-teman ya, ini baru 4 bulan dari polosan teman-teman, dan bisa teman-teman perhatikan tuh cabung dan bunganya bukan halu-halu atau bukan mengada-ngada, ini memang nyata. Jadi kalau di sini saya fix penggunaan pakan itu tetap menggunakan obat-obatan teman-teman. Obat-obatan di sini obat-obat racikan tentunya teman-teman ya. Jadi di sini saya campurkan racikan, mungkin simpelnya aja. Teman-teman pernah tahu ikan diskus? Nah, ikan diskus itu memiliki pakan burger tentunya teman-teman ya, terbuat dari jantung sapi, obat zat pewarna, perangsang warna. Nah, itu juga terbaik untuk ikan YS-nya. Jadi di sini saya campur dengan maggot teman-teman. Nah, jadi itu tuh. Nah, itu pakan yang saya berikan. Ini racikan sendiri teman-teman. Bikinan saya pribadi, dari olah mengolah, dari ilustrasi ke ilustrasi yang saya jalani selama ini. Nah, ini dia. Ini maggot kering dari maggot hidup yang saya olah, saya rebus, terus saya campur dengan burger. Nah, jadi istilah di diskus itu burger teman-teman. Karena memang saya juga farm di diskus, jadi penghobi di predator, cuman hobi juga di ikan diskus. Jadi menciptakan pakan ini tentunya. Nah, ini campurannya teman-teman, maggot yang hidup saya keringkan, saya olah, saya campurkan dengan burger yang dosis tinggi yang berwarna merah tentunya teman-teman ya. Terus dengan ada campuran bawang putih di situ teman-teman. Dalam 30 kilo maggot kemarin saya racik, itu saya campurkan 2 kilo burger dan hampir 250 gram ya, ada sekitar 5 gelondong lah bawang putih. Itu saya blender, saya campurkan ke sini teman-teman. Gunanya ya tetap buat jamu lah intinya. Jadi gimana caranya, ilustrasinya pakan ini kita buat berserat, tentunya bermanfaat juga, terus panas tentunya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, tuh bisa teman-teman perhatikan ngunyah-ngunyah. Jadi dikit-dikit memang dia akibat itu semua memang kotor, si air agak kotor dan baunya juga bau busuk. Nah, cuman namanya progres, apa aja sih yang bisa apa aja demikian itu bagus pasti kita lakukan teman-teman. Nah, inilah rahasia dari saya pribadi tentang pemogresan yang saya lakukan di sini teman-teman. Proses pemogresan sih yang penting sabar. Ini nggak nyampe 4 bulan lah kurang lebih dari nobar ya, no cabung waktu itu. Dan ini juga nih teman-teman, ini lagi proses pemogresan juga. Ini ses 15 sudah saya antem untuk pemogresan. Itu udah galak semua untuk makan, ukuran bocil-bocil cuman udah kelihatan udah mulai keluar teman-teman. Nah, jadi nyambung lagi ke sini nih teman-teman ya. Jadi sekedar senggangnya. Jadi mudah-mudahan ada ilustrasi dari saya pribadi. Untuk ini bukan berarti saya penjual pakanan ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa praktekkan di rumah apa yang saya lakukan di sini dah. Tuh bisa teman-teman perhatikan, pedas. Nah, terus sedikit tambahan teman-teman. Nah, ini. Jadi untuk pemogresan ini semua tetap jika single tank
ya tetap kita juga perlu latih ini ikan, dimana pengangkatan dari warna itu sendiri tetap berpengaruh terhadap mental ikan itu sendiri. Mungkin teman-teman bisa menggunakan kaca, atau mungkin yang single tangan seperti ini, berdampingan seperti ini, seperti saya teman-teman, ini saya sekat semua. Jadi ini 2 hari 3 hari sekali ini udah saya latih teman-teman. Nah seperti ini tuh. Nah jadi teman-teman perhatikan warna juga, setiap kita single kita vektor seperti ini dia mulai agak galak. Nah gitu teman-teman ya. Jadi karena memang acuan yang saya lakukan di sini pemogresan skala massal, bukan pemogresan skala kecil atau menyendiri tentunya teman-teman ya. Ini masih baru nih teman-teman tuh, udah lumayan. Ini ya baru 3-4 bulan lah kurang lebih teman-teman, dengan waktu yang singkat. Saya rasa udah maksimal lah, udah puas dengan hasil yang saya dapatkan di sini. Nah mungkin teman-teman ada yang ingin sekedar sharing atau tanya-tanya, bisa isi di kolom komentar. Nah tentunya seperti itu ya, mudah-mudahan ala kadarnya seperti ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nah satu lagi nih teman-teman, banyak sekali rekomendasi pemogresan itu di media yang gelap. Kalau saya pribadi tetap media yang terang seperti ini yang rame. Karena untuk pemogres mental dan warna itu sendiri. Jika dia gelap itu otomatis ikan cananya bakal menjadi gosong teman-teman, dan mungkin teman-teman di rumah ada yang ikan cananya menjadi gosong. Nah itulah penyebabnya tentunya. Nah terus pemogresan air yang tidak diganti-ganti ini cukup lumayan booming. Cuman saya tidak menyalahkan, itu sok-sok oke-oke aja, karena memang perjuangan ya teman-teman. Kita hargai setiap para penghobi membuat pengeluaran ilmu cetusan baru tentunya ajang berbagi sih pada dasarnya seperti itu. Hanya kalau saya di sini punya prinsip, ikan apapun pemogresan saya lakukan di sini selama ini tetap jaga kualitas air tentunya ya. Jadi air jangan sampai kotor, karena memang 1 bulan pernah air nggak pernah ganti-ganti, pakan jojong. Sedangkan pakan yang saya berikan tuh pakan yang pembusukan cukup lumayan besar, jadi amoniak yang tinggi, kadar amoniak di situ, bakteri yang tinggi. Jadi ikan itu seperti kena jantungan teman-teman. Jadi tiba-tiba dia nabrak sana, mati. Padahal pas pagi itu baru saya kasih makan. Jadi pagi saya kasih makan, kok siangnya langsung guruduk langsung gelempang mati itu teman-teman. Dan itu masih ada di dalam freezer. Jadi jangan sampai mengalami hal serupa tentunya. Mungkin teman-teman di rumah ada yang mengalami hal seperti itu. Tetap jaga kualitas air, karena memang air utamanya ikan hidup. Ikan nggak akan sehat tanpa air. Nah, pemogresan itu bisa kita kejar dengan pola keseharian kita, pola pakan, perlakuan kita tentunya. Oke, sekedar berbagi tentunya panjang lebar dari tadi. Salam satu hobi, mudah-mudahan bermanfaat tentunya, terus berkarya. Jadi mudah-mudahan sama semangat, diberikan kesemangatan tentunya buat teman-teman semua. Oke, salam satu hobi, salam Reza Ornamental Fish.